Selamat datang di channel Bola Merah Putih. Tempatnya kamu bisa dapat semua info terpanas seputar sepak bola Indonesia. Dari berita tim nasional, liga-liga lokal, rumor naturalisasi hingga pemain muda berbakat yang bersinar di lapangan hijau. Pada video kali ini kita akan memberikan informasi terbaru di antaranya sebagai berikut. Pertemuan Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, duel panas dua tim Asia dengan nilai pasar kontras. Pertandingan yang ditunggu-tunggu dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 akan segera mempertemukan timnas Indonesia dan Jepang. Berlangsung pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, laga ini bukan hanya akan menjadi ajang persaingan di lapangan, tetapi juga mencerminkan betapa jauhnya perbedaan nilai pasar, kualitas, dan pengalaman di antara kedua tim. Para pendukung Indonesia dan Jepang sudah mempersiapkan dukungan penuh untuk tim kesayangan mereka. Laga ini diharapkan menjadi ujian besar bagi Indonesia yang tengah berupaya memperbaiki peringkat FIFA dan meningkatkan kualitas permainan di level Asia. Indonesia saat ini berada di peringkat ke-130 FIFA, sementara Jepang berada jauh di depan di posisi ke-15. Meski perbedaan ini terlihat cukup signifikan, semangat para pemain Indonesia tetap tidak surut. Didukung dengan adanya pemain naturalisasi bernilai tinggi, timnas Indonesia siap mengerahkan kemampuan terbaiknya dan bertekad untuk mengimbangi permainan Jepang. Di sisi lain, Jepang datang dengan skuad bertabur bintang yang memiliki pengalaman panjang di liga-liga top Eropa, membawa keuntungan besar dalam pengalaman internasional dan mental bertanding. Dengan kekuatan finansial yang jauh lebih tinggi, Jepang datang ke Jakarta sebagai salah satu tim terkuat di Asia dan diunggulkan dalam pertandingan ini. Total nilai pasar skuad Jepang mencapai angka fantastis, yaitu sekitar 281,98 juta euro atau setara dengan 4,9 triliun rupiah. Nilai ini menunjukkan keunggulan Jepang yang tidak hanya berasal dari segi kualitas permainan tetapi juga dari latar belakang pemain yang bermain di liga-liga Eropa. Sebaliknya, timnas Indonesia yang saat ini berada di peringkat 8 di Asia dari sisi nilai pasar, memiliki total nilai pasar sekitar 25,63 juta euro atau setara dengan 445,4 miliar rupiah. Meskipun angka ini masih jauh dibandingkan Jepang, kehadiran pemain-pemain naturalisasi di timnas Indonesia mencerminkan langkah nyata menuju peningkatan kualitas. Keunggulan Jepang, nilai pasar dan kualitas pemain yang menonjol. Dalam daftar pemain Jepang, terdapat sejumlah nama yang sudah tidak asing lagi di pentas Eropa. Pemain seperti Takefusa Kubo dan Kaoru Mitoma telah mencatatkan nilai pasar yang tinggi berkat pengalaman mereka bermain di klub-klub besar Eropa. Takefusa Kubo, bintang asal Real Sociedad, memegang nilai pasar tertinggi di antara skuad Jepang dengan angka yang mencapai 52 juta euro atau setara dengan 869 miliar rupiah. Kubo merupakan talenta muda yang pernah menimba ilmu di Akademi Real Madrid dan memiliki pengalaman di La Liga bersama klub-klub seperti Villarreal dan Mallorca. Pengalaman bertanding di Liga teratas Spanyol telah membuat Kubo semakin matang dalam hal teknik dan mental bertanding, menjadikannya ancaman serius bagi pertahanan Indonesia. Tidak kalah mengesankan, Jepang juga memiliki Kaoru Mitoma, pemain yang bermain di Premier League bersama Brighton Hove Albion. Dengan nilai pasar sekitar 47 juta euro, 782 miliar rupiah, Mitoma adalah salah satu pemain Jepang paling menonjol di Inggris. Kecepatannya, kelincahannya dalam dribble, dan ketajamannya di depan gawang membuat Mitoma menjadi salah satu pemain kunci Jepang yang patut diwaspadai oleh Indonesia. Selain Kubo dan Mitoma, Jepang masih memiliki beberapa pemain bintang yang bernilai pasar tinggi, seperti Takumi Minamino, pemain AS Monaco, dengan nilai pasar 25 juta euro atau setara dengan 416 miliar rupiah. Daichi Kamada, gelandang Lazio dengan nilai pasar sekitar 24 juta euro atau 400 miliar rupiah. Ritsu Doan, yang bermain di Bundesliga Jerman bersama SC Freiburg, dengan nilai pasar sekitar 22 juta euro atau setara 366 miliar rupiah. Total nilai skuad Jepang yang mencapai 281,98 juta euro tidak hanya menempatkan mereka sebagai tim termahal di Asia, tetapi juga sebagai tim yang secara konsisten menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas dan bernilai tinggi. Dengan dominasi pemain yang telah berpengalaman di liga-liga Eropa, Jepang menjadi tim yang sangat kompetitif di kancah internasional. Skuad timnas Indonesia dan potensi pemain naturalisasi. Di sisi lain, timnas Indonesia membawa sejumlah pemain naturalisasi yang kini menjadi andalan di berbagai lini. Meskipun nilai pasar keseluruhan skuad Indonesia masih jauh di bawah Jepang, kehadiran pemain-pemain naturalisasi menunjukkan peningkatan kualitas dalam tubuh timnas Indonesia. Salah satu pemain dengan nilai pasar tertinggi di skuad Indonesia adalah Mees Hilgers, bek asal Belanda yang kini menjadi tulang punggung pertahanan. Dengan nilai pasar sekitar 173 miliar rupiah, Hilgers diharapkan mampu mengatasi tekanan dari serangan-serangan cepat para pemain Jepang.
Selain Hilgers, Indonesia juga memiliki beberapa pemain naturalisasi yang berperan penting dalam tim, seperti Tom Haye, gelandang bernilai 52 miliar rupiah yang dikenal memiliki kreativitas tinggi dalam mengatur serangan dan mengendalikan tempo permainan. Kelvin Verdong dan Jai Itzes, masing-masing dengan nilai pasar sekitar 43 miliar rupiah, akan menjadi pemain andalan di lini pertahanan Indonesia. Martin Paes, kiper dengan nilai pasar 26 miliar rupiah, diharapkan dapat menjadi pelindung utama di bawah mister gawang dan menghadapi serangan dari pemain-pemain berpengalaman Jepang. Nilai pasar keseluruhan pemain naturalisasi di skuad Indonesia menunjukkan adanya peningkatan kualitas pemain. Meski nilai pasar masih tertinggal jauh dari Jepang, ini adalah indikasi bahwa Indonesia mulai bergerak menuju arah yang lebih baik. Dengan strategi yang tepat, pemain naturalisasi ini diharapkan dapat membawa dampak positif pada performa Indonesia, khususnya dalam pertandingan besar seperti melawan Jepang. Kesenjangan nilai pasar, pengalaman internasional yang mempengaruhi. Perbedaan nilai pasar antara skuad Jepang dan Indonesia menjadi gambaran nyata dari perbedaan pengalaman dan eksposur di antara kedua tim. Jepang dikenal memiliki banyak pemain yang berkarier di liga-liga besar Eropa seperti La Liga, Serie A, Bundesliga, dan Premier League. Kompetisi yang lebih ketat dan profesional di Eropa memberikan kesempatan bagi pemain Jepang untuk mengasah kualitas teknik, fisik, dan mental mereka. Indonesia, meskipun masih jauh dari dominasi Jepang di liga-liga Eropa, mulai mengambil langkah nyata dengan menaturalisasi pemain-pemain yang memiliki pengalaman internasional. Kehadiran pemain naturalisasi seperti Hilgers dan Verdong diharapkan tidak hanya memperkuat skuad, tetapi juga membantu pemain lokal dalam menghadapi tekanan di pertandingan internasional. Di masa mendatang, pengalaman yang diperoleh oleh pemain naturalisasi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan eksposur Indonesia di level Asia. Pengaruh liga profesional pada pengembangan pemain. Keunggulan Jepang dalam hal nilai pasar tidak hanya dipengaruhi oleh kehadiran pemain di Eropa, tetapi juga oleh kualitas liga domestik mereka, yaitu J-League, liga yang terorganisir dengan baik dan memiliki persaingan ketat ini telah menjadi tempat pembinaan yang ideal bagi para pemain Jepang. Pemain-pemain Jepang biasanya memulai karir mereka di J-League yang dikenal sebagai liga profesional Asia yang paling kompetitif, sebelum akhirnya merantau ke Eropa. Sistem pembinaan yang matang dan kompetisi yang ketat inilah yang turut membentuk mentalitas dan kualitas pemain Jepang. Di Indonesia, liga domestik masih dalam tahap pengembangan. Meskipun kualitasnya terus meningkat, Liga Indonesia masih belum sekompetitif J-League dalam hal pembinaan dan pengembangan pemain. Oleh karena itu, menambah pemain naturalisasi menjadi salah satu cara untuk memperkuat skuad dalam jangka pendek, sambil terus memperbaiki kualitas liga domestik. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia dan Jepang pada 15 November 2024 di Stadion Gelora Bung Karno bukan sekadar persaingan biasa. Ini adalah ujian besar bagi Garuda untuk mengukur seberapa jauh mereka berkembang di bawah sorotan Asia. Di laga ini, bukan hanya kemampuan fisik yang diadu, tetapi juga mental bertanding para pemain Indonesia yang akan diuji melawan tim raksasa dari Asia yang bertabur bintang. Dengan deretan pemain naturalisasi yang berpengalaman di Eropa, seperti Maes Hilgers, Tom Haye, dan Martin Paes, Timnas Indonesia siap memberi perlawanan kepada Jepang yang datang dengan reputasi tinggi. Hilgers yang solid di lini belakang, Haye yang piawai mengatur ritme permainan, dan Paes sebagai tembok terakhir di bawah Mistar akan menjadi tumpuan Garuda untuk menahan gempuran agresif dari bintang-bintang Jepang. Namun, Jepang tak main-main. Tim berjuluk Samurai Biru ini memiliki sederet pemain bernilai tinggi dan pengalaman di liga top Eropa. Bintang seperti Takefusa Kubo dari Real Sociedad dan Kaoru Mitoma dari Brighton Hove Albion bukan sekadar lawan biasa. Mereka adalah simbol kekuatan Jepang yang unggul secara finansial, kualitas, dan pengalaman. Di atas kertas, Jepang memang unggul, tetapi Garuda tak akan gentar. Ini bukan hanya tentang merebut kemenangan, tetapi juga tentang menunjukkan seberapa jauh Timnas Indonesia siap bersaing di level Asia. Dengan dukungan penuh dari supporter di stadion, strategi yang matang, dan semangat juang yang tak kenal lelah, Garuda bertekad untuk memberi kejutan. Meski perbedaan nilai pasar dan pengalaman internasional terasa jelas, Indonesia ingin membuktikan bahwa mereka tidak mudah dikalahkan. Laga ini bisa menjadi titik awal kebangkitan Indonesia dalam sepak bola Asia, sebuah langkah menuju ambisi besar untuk mengejar ketertinggalan dan memperlihatkan taring Garuda di pentas internasional. Terima kasih sudah menonton Bola Merah Putih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan info terbaru seputar dunia sepak bola Indonesia. Komentar di bawah buat kasih pendapat atau permintaan topik yang ingin dibahas di video berikutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan ingat, kita dukung terus sepak bola tanah air. Merah Putih, sampai akhir.